Alhamdulillah, syukur pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam acara yang spesial, kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan berbicara secara khusus tafsir secara global surat An-Naba. Saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, tentu kita semua tahu surat An-Naba, surat yang terdapat di dalam juz 30, bahkan dia adalah merupakan surat pertama dalam juz 30, sehingga dia disebut dengan juz An-Naba atau juz Ats-Tsalatsin. Surat An-Naba adalah termasuk surat Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Jadi kalau kita belajar ilmu tafsir atau ulumul Quran, pasti kita salah satu yang harus kita pelajari itu adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, ulumul Quran, termasuk di dalamnya adalah masalah Makkiyah, Madaniyah. Makkiyah itu adalah ada 3 pengertian sebenarnya tentang Makkiyah, Madaniyah, tapi pengertian yang paling kuat seperti yang disebutkan di dalam Ulumul Quran karya Dr. Mahmud Tahan. Di dalam kitab itu disebutkan ada 3 pendapat. Bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran itu menyebutkan ada 5 pengertian, bahkan lebih pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah tadi seperti kita sebutkan, pendapat yang paling kuat adalah ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, meskipun turunnya bukan di Makkah. Ada surat Makkiyah tapi turunnya di Madinah. Ada surat Makkiyah, Madaniyah tapi turunnya di Makkah. Maka pengertian yang paling baik itu adalah Makkiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Madaniyah itu adalah surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi, meskipun turunnya bukan di Madinah. Seperti misalnya Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, itu dalam surah Al-Maidah, turunnya di Makkah pada Haji Wada, tapi dia tidak disebut dengan surat Makkiyah atau ayat Makkiyah, dia adalah merupakan surat Madaniyah. Oke. Surat An-Naba adalah merupakan surat yang terdiri dari 40 ayat. Surat Makkiyah termasuk surat-surat yang ayat-ayat yang paling pendek. Ya. Surat An-Naba secara susunan di dalam mushaf, di dalam Al-Quran adalah urutkan keberapa? Ke-78. Sedangkan surah An-Naba ini adalah turun setelah surat Al-Ma'arij. Nah, inilah para peserta, terkhusus saudara-saudaraku anggota Tahfiz dan Sasin Al-Quran Kadar Surah Unsri, bahwa surat yang ada di dalam Al-Quran itu bukan disusun berdasarkan sebab turunnya, tidak, tapi berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat Jibril, dan kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada beberapa nama dari surat An-Naba. Nah, jadi para peserta, terkadang satu surat itu memiliki beberapa nama. Contoh misalnya surat Al-Fatihah. Paling tidak ada 15 dari nama dari surat Al-Fatihah itu. Al-Fatihah juga disebut dengan apa? Ummul Quran. Disebut Ummul Kitab. Disebut Fatihatul Kitab. Disebut apa? Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Disebut juga dengan Asy-Syafi, Al-Kafi, Al-Wafi, Ar-Raqi, dan lain sebagainya. Ada juga nama surat itu bisa lebih daripada 2, seperti misalnya surat apa? Al-Ikhlas. Ya, surah Al-Ikhlas itu kita sering sebutnya dan tertulis di dalam Al-Quran adalah surah Al-Ikhlas. Tapi ada yang menamakannya seperti dalam hadis surat Qul Huwallahu Ahad. Nah, ada yang mengatakannya dengan sebutan surat At-Tauhid. Kenapa? Karena di dalamnya berbicara tentang At-Tauhid. Tayyib. Penamaan surat di dalam Al-Quran itu bukan tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Tauqifiyah itu adalah berdasarkan wahyu. Namakan surat ini dengan ini, tidak. Tapi sebagian penamaan dari surat dalam Al-Quran itu adalah ijtihadi para sahabat. Dan sebagian para tabi'in pun menyebut dengan surat yang lain. Contoh misalnya surat At-Taubah itu sering disebut dengan surah Bara'ah. Surat Mu'min itu sering disebut dengan surat Ghafir. Oke. Lain halnya dengan ayat, susunan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu adalah tauqifi, berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasul, dan Rasul memerintahkan kepada para penulis wahyu untuk meletakkan ayat ini setelah ayat ini. Tapi penamaan di dalam Al-Qur'an, nama-nama surat di dalam Al-Qur'an itu bukan tauqifi, tapi sebagiannya adalah ijtihadi. Nah, maka salah satu surat yang banyak namanya dan itu adalah surat An-Naba. Ibnu Athayyah menamakan surat ini disebut dengan surat Amma Yatasa'alun. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau menyebutkan dengan surat Amma. Ada lagi yang menyebut nama surat An-Naba itu dengan surat At-Tasa'ul. Kenapa? Karena orang bertanya-tanya. Ada lagi yang menyebut nama surat ini sebagai Al-Mu'sirat. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan penamaan penamaan surat di dalam Al-Quran tidak terfokus pada awal kata. Tidak. Ada yang kadang diambil dari ayat pertama, ada yang mungkin dari ayat yang kedua, ada di ayat keberapa, ada misalnya dia dinamakan tidak menggunakan satu kata apapun yang ada di dalam ayat-ayat itu. Contohnya apa? Al-Fatihah. Adakah disebut Al-Fatihah di sana? Enggak ada. Al-Ikhlas tidak ada. Subhanallah. Maka belajar ulumul Quran adalah merupakan hal yang harus untuk kita lakukan agar kita tahu apa yang dimaksudkan dengan ayat ini, kapan dia diturunkan, bagaimana sebab turunnya, apa korelasinya dengan ayat sebelum dan sesudahnya, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya mengetahui
ulumul Quran, itu akan membantu kita untuk memahami Al-Quranul Karim. Oke. Sekarang sebab turun surat An-Naba. Saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, tidak semua ayat, tidak semua surat di dalam Al-Quran itu diturunkan dengan sebab. Tidak. Hanya sedikit, bahkan tidak sampai seperempat dari Al-Quran itu diturunkan dengan sebab. Ayat-ayat yang diturunkan dengan sebab itu adalah ayat atau surat yang berkenaan dengan kronologis, dan lebih banyak adalah masalah hukum dan hal-hal yang ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian besarnya ayat itu diturunkan tanpa sebab. Nah, surat An-Naba yang berjumlah berapa? 40 ayat tadi, tidak semua 40 ayat itu diturunkan dengan sebab. Hanya ada beberapa ayat saja. Contoh, seperti diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kanat Quraisyun tajlisu lamma nazala al-Quran. Kafir Quraisy, seperti diceritakan oleh Ibnu Abbas, mereka duduk bersama-sama membicarakan tentang turunnya Al-Quranul Karim. Maka ketika Al-Quran itu diturunkan, faminhum musaddiqun wa minhum mukadzibun. Ada di antara mereka yang membenarkan, ada di antara mereka yang mendustakan. Fanazalat amma yatasaalun. Mereka bertanya tentang Al-Quran diturunkan, ini nanya, saling bertanya. Ketika mereka melakukan seperti makar lah istilahnya, karena ada yang kemudian di antara mereka yang mengatakan ini adalah perkataan Nabi Muhammad, ini adalah sihir dan lain sebagainya, bahkan ada yang mereka mendustakan dan lain sebagainya. Turunlah ayat ini sebagai jawaban terhadap keraguan mereka dengan mengatakan amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya? Anin naba'il azim, yakni tentang berita yang sangat besar. Jadi begitu ya, turun ayat sebagai jawaban. Kadang turun ayat yang menyatakan kalau permasalahan yang sedang dihadapi oleh Nabi ini selesai. Ayat turun memberitakan kepada Nabi tentang hal tersebut. Nah, di antaranya surat An-Naba ini turun dengan sebab, khususnya dari awal ayat amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, ada ciri khas surat An-Naba ini. Coba nanti pemirsa saudara dimanapun Anda berada, kita cek surat An-Naba. Surat An-Naba ini adalah merupakan salah satu dari surat yang tak disebutkan di dalamnya lafzul jalalah. Silakan dicek. Lafzul jalalah tidak disebutkan di dalamnya lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Surat An-Naba yang berjumlah 40 ayat, bila kita renungkan, Masya Allah, ia merupakan salah satu surat yang menjadikan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban. Masya Allah. Jadi keutamaan surat ini ya, apalagi nanti mungkin kita ketika kita tadabburi, Masya Allah, isi dan kandungan dari surah An-Naba, subhanallah. Makanya surat ini
termasuk satu dari 5 surat yang menjadikan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam beruban. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, kenapa rambutmu sudah beruban sedangkan engkau masih di usia yang muda?" Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Surat Hud dan kawan-kawannya dan saudara-saudaranya yang membuat rambutku beruban. Kalau kita ni lain, berubannya bukan karena mikirkan isi kandungan surat tadi. Berubannya satu, karena keturunan. Dua, karena faktor salah pakai minyak rambut. Yang ketiga, banyak berpikir, mikir kenutang, mikir ke dunia yang tak pasti. Itu yang kadang membuat rambut kita beruban. Maka Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasul, apakah saudara surat Hud dan itu?" Maka Rasul mengatakan, suratul Waqi'ah, suratul Mursalat, suratul An-Naba, suratul Takwir. Jadi pertama surat Hud, Waqi'ah, Al-Mursalat, Naba, dan surat Takwir. Kelima surat inilah yang menjadikan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam beruban. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita renungkan ayat demi ayat surah An-Naba, mulai amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun, sampai wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Maka sampai ke ayat 30 itu kalau kita renungkan, kita akan menangis dan merenungkan akan perjalanan dari setiap hamba yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah di muka bumi ini, yang sebenarnya adalah untuk mempersiapkan kehidupan setelah kehidupan dunia. Baru nanti setelah masuk ke ayat 31, innalil muttaqina mafaza, itu adalah merupakan berita gembira bagi kita semua. Maka surah An-Naba ada 4 tema penting dari surat An-Naba. Pemirsa, saudaraku dimanapun Anda berada, kita nggak akan selesai kalau kita mau mengkaji tafsir ayat per ayat dari surah An-Naba ini. Tapi kita akan sebutkan secara global dan insya Allah akan tergambarkan oleh kita isi dan kandungan daripada surat An-Naba. Pertama, tema utama dari surah An-Naba tadi kita sebutkan ada 4. Yang pertama adalah tabda'u bil istifham, dimulai dengan istifham, dimulai dengan pertanyaan yang merupakan jawaban terhadap keraguan orang-orang kafir Quraisy. Di dalam Al-Quranul Karim ada berapa? 3 surat dimulai dengan pertanyaan. Pertama apa? Hal ata 'alal insan, istifham. Yang kedua apa? Amma yatasaalun. Yang ketiga apa? Hal ataka hadithul ghashiyah. Dimulai dengan pertanyaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memulai sesuatu dengan pertanyaan, berarti ada berita yang sangat besar yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan min ajaibil Qur'anil Karim, merupakan salah satu keajaiban Al-Qur'anul Karim. Saudaraku,
ketika kita misalnya membaca Al-Quran, Alif Lam Mim, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memulai Al-Quran satu surat dengan huruful muqatta'ah, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, yang berjumlah 29 surat dimulai dengan huruful muqatta'ah. Pasti setelah itu diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Al-Quranul Karim. Walaupun ada 2 surat yang setelah Alif Lam Mim itu tidak disebutkan Al-Quranul Karim, tapi ada berita yang sangat besar. Apa misalnya? Alif Lam Mim Ghulibatir Rum, surah Ar-Rum. Yang kedua apa? Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, surah apa? Al-Ankabut. Sisanya Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mengungkapkan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa setelah itu? Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Contoh, Alif Lam Mim. Apa sudah itu? Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Surah apa? As-Sajdah. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menggunakan kata-kata atau huruf muqatta'ah, berarti setelah itu ada berita yang sangat agung dan besar. Begitu juga ketika Allah menggunakan hal ata 'alal insan, kemudian hal ataka hadithul ghasyiyah, sama dengan amma yatasaalun, kata Allah. Manusia, apa yang mereka bertanya-tanya? Ternyata Allah jawab langsung, anin naba'il azim. Masalah besar dianggap kecil. Ngapa? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Bahkan mereka meremehkan itu semua. Padahal apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan terjadi. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Allah melalui wahyu Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu, Allah memberitakan satu tentang cerita umat-umat terdahulu. Kemudian Allah memberitakan tentang apa yang akan terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi. Kemudian Allah memberitakan sesuatu yang akan terjadi di masa kita. Kenapa? Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Kalian pasti akan tahu, kata Allah, kebenaran berita itu semua. Dan Allah memberitakan kepada kita sesuatu yang belum pernah terjadi, itu akan terjadi, baik mungkin di masa kita atau di masa yang akan datang. Bahkan semua yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan fakta ilmiah, itu mayoritas sudah terbukti, dan yang melakukan pembuktiannya itu adalah para pakar ilmuwan, para cendekiawan, baik cendekiawan non-muslim ataupun cendekiawan muslim. Tapi yang membuat itu semuanya menjadi kagum dan dikagumi oleh orang, tidaklah orang yang mengadakan penelitian tentang apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, kecuali akan membuat decak kagum, dan tidak sedikit daripada mereka yang menyatakan keislamannya. Subhanallah. Suatu saat kita akan berbicara tentang hakikat ilmiah di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sunnah nabawiyah. Saudaraku melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita renungkan 5 ayat pertama saja, amma tasaalun,
Orang Arab paham apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham dengan sebenarnya paham. Tapi ngapa mereka tidak mau mengatakan keimanannya? Halo, geng. Sombong. Itulah. Karena sombong itu kata Rasul, al-kibru batarul haqqi, kesombongan itu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Tidak ada orang yang sombong dengan mengagungkan orang lain, tapi orang sombong itu dia adalah membesarkan dirinya dan mengecilkan orang lain. Subhanallah. Ini yang pertama. Tema yang pertama adalah berbicara tentang hakikat yang sangat besar yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti terjadi. Kalau dulu Rasul mengatakan bu'itsu ana wa sa'ah kahataini. Kata Rasul, aku diutus sedangkan jarak aku dengan hari kiamat itu hanya segini. Artinya dekat banget. Ya. Kalau 15 abad yang lalu Rasulullah bilang begini, mungkin kalau sekarang mungkin sudah segini nih, nggak ada jarak lagi, nggak Pak? Semakin dekatnya. Dan tanda kiamat itu sudah semakin banyak, saudaraku. Kita akan lihat sendiri dalam kehidupan kita. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala membawa kita untuk merenungi ayat-ayatnya. Maka Allah mengatakan dalam surah Muhammad dan surah An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an atau memang hati-hati kalian sudah tertutup? Na'udzubillah ya Allah kalau kami termasuk hal yang demikian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Berikutnya, kalau tadi ayat 1 sampai 6 berbicara tentang hakikat yang sangat besar yang akan terjadi, tapi manusia mendustakan itu semua. Ketika mereka memang benar-benar beriman, maka mereka akan meyakini itu dan mereka akan menyatakan keimanannya. Yang pertama. Yang kedua, tema yang kedua adalah berbicara tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang maha kuasa. Jangankan menciptakan, Allah membangkitkan yang telah mati pun Allah mampu. Maka tema berikutnya Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang hal yang diperselisihkan oleh manusia, 6 ayat pertama Allah menceritakan hal itu didustakan oleh manusia, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sesuatu yang ada di hadapan manusia dengan menggunakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mulai, wahai manusia, jika memang engkau mendustakan apa yang aku beritakan di dalam Al-Qur'an, apa yang disampaikan oleh Rasulku, tapi ketahuilah kata Allah, manusia, alam naj'alil arda mihada. Bukankah bumi ini aku jadikan terhampar bagi kalian? Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Bukan itu semua, semuanya telah kami ciptakan untuk kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya saudaraku pemirsa, kita bisa berdakwah itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Mungkin kita bisa berdakwah itu hanya menggunakan dalil-dalil akli, dalil-dalil nakli, ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, perkataan para sahabat dan para ulama. Tapi ada pada level orang-orang yang kira-kira mendustakan Allah, maka di samping ayat-ayat tadi kita harus menggunakan dalil akli, dalil akal. Agar apa? Agar orang yang kita ajak berbicara tadi sampai dan masuk ke pemahaman mereka. Ya. Maka seperti kalian ini bisa melakukan dialog dengan ateis, non-muslim, orang mana saja yang kira-kira mungkin bisa membantah pendapat kita, kristolog misalnya, ya.
Maka kita bisa menggunakan ini sesuai dengan pengetahuan kita. Kalau ilmuwan itu mereka berdebat, berdiskusi dengan ilmuwan yang non-muslim dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dibuktikan dengan fakta ilmiah, maka kita pun bisa menggunakan itu. Yang kuliah di fisika, ajak berbicara tentang masalah astronomi, ilmu falak, ada. Yang kuliah di biologi, ajak deketin mereka dengan menggunakan dalil akal. Ajak mereka untuk memperhatikan tumbuhan. Bagaimana tumbuh ini hidup? Bagaimana pisang ini hidup? Dari mana dia mendapatkan asupan makanan? Dari mana dia mendapatkan? Semua itu bisa kita sampaikan kepada mereka. Bukankah yang memberi mereka makan, yang memberikan mereka nutrisi, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang kuliah di kedokteran, di kesehatan, bisa kita melakukan pendekatan kepada mereka dengan apa? Dengan pendekatan ilmu kesehatan, kedokteran. Contoh, bagaimana proses manusia itu dilahirkan, bagaimana anak yang berada di rahim ibunya bisa mendapatkan asupan makanan. Siapa yang memberikan? Siapa yang memenuhi semua kebutuhannya? Ketahuilah yang memberikan kebutuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum dengan disiplin ilmu antum, misalnya apa misalnya di sini antum? Tambang. Ajak manusia untuk berpikir, siapakah yang menyiapkan ini semua? Ajak berbicara tentang ilmu kelautan. Ajak manusia berpikir, misalnya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah At-Tur, wal bahril masjur, kenapa laut itu terbakar? Atau apa, wa idzal biharu sujirat, atau wa idzal biharu fujirat, kenapa laut itu setelah di bawah laut itu ada api? Itu bisa kita kaji dan kita renungkan. Insya Allah itu orang dengan menggunakan akal, dalil akal, itu akan membuat orang lain akan memahami apa yang kita sampaikan. Saudaraku, paling mudah sebenarnya ada 3 dalil akal yang bisa kita lakukan pendekatan untuk memahami manusia, untuk memahamkan kepada mereka agar mereka menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, dalil akal yang bisa kita sampaikan kepada orang yang belum mau beriman dan meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon disampaikan pertama, kaidahnya adalah adanya makhluk berarti adanya Tuhan. Kalau kata Roma Irama apa? Adanya Tuhan berarti adanya makhluk berarti bukti adanya Tuhan. Ada kan nyanyiannya seperti itu? Wujudul makhluqat dalilun ala wujudil khaliq. Adanya alam semesta berarti ada yang menciptakan. Maka Allah gunakan alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, dan lain sebagainya. Allah gunakan itu mendekati, menggunakan pemahaman yang mendekatkan mereka agar mereka meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, kaidahnya adanya bekas sesuatu berarti menandakan adanya sesuatu. Halo, saya duduk di sini, tapi saya mendapatkan nikmatnya kipas angin. Saya merasakan nikmatnya kipas angin, tapi saya cuma lihat itu kipas angin. Saya tidak pernah melihat bagaimana bentuk warnanya angin. Tapi kita merasakan nikmatnya daripada angin itu. Bisa dipahamkan? Bapak Ibu, yakinkah Ibu ada angin? Yakin. Apa buktinya? Katanya saya merasakan nikmatnya angin itu. Padahal Bapak Ibu tidak pernah melihat
Angin itu. Bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, tidak pernah. Tapi kita yakin angin itu ada. Kita makan siang-siang, Masya Allah, nikmat bener, lemak bener kalau bahasa orang Palembang, lemak nian, ya tak? Tapi kita tidak pernah berpikir dan terpikir oleh kita bagaimana sih bentuknya lemak. Man lemak di badan tahu kita. Ada. Tapi man lemak rasa di mulut kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Ya tak? Tapi yang terasa oleh lidah kita lemak nian. Nikmat nian. Nikmat sekali, bukan nikmat nian. Tahukah kita Bapak Ibu bagaimana bentuknya nikmat? Rasanya nikmat. Tahu rasanya nikmat? Enggak pernah kita tahu rasanya nikmat. Yang penting uji kita cocok di lidah kita, lemak nian makan siang ini. Tapi ketika ditanya cak mana rasa dan bentuknya nikmat, kita tidak tahu. Tapi kita yakin Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan nikmat itu sangat banyak, tapi kalian tak pernah bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, satu lagi mungkin dari akal yang bisa kita dekatkan kepada saudara-saudara kita yang masih belum meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Di depan saya ini ada meja. Lihat semua, di depan saya ada meja. Bagaimana bentuknya meja? Persegi, panjang. Warnanya apa? Hijau. Banana? Ya. Masya Allah. Dari adanya meja di depan saya ini, depan kita semua, kalian yakin tidak kalau ada yang membuatnya? Yakin? Pernah tahu dengan siapa yang membuatnya? Tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Kalaupun nanti di sini ada tulisannya made in apa? Cina. Tapi kita tidak pernah tahu siapa orang yang membuatnya. Tapi kita yakin orang yang membuatnya itu satu, memiliki daya seni yang tinggi. Betul? Betul. Yang pertama, kita yakin orang yang membuatnya ngerti ilmu ukur. Benar ahli teknik? Ngerti ahli teknik. Kalau tidak ngerti tentang ilmu ukur, maka ukuran di sini agak sedikit panjang dan di sini agak sedikit pendek. Tidak matching dianya. Berarti hal yang demikian menandakan orang yang membuat meja ini ngerti ilmu ukur. Oke. Setelah itu kita akan lihat lagi. Masya Allah, seninya sangat tinggi. Cocok benar warna putih dengan warna banana. Hijau pisang kan namanya banana. Hebat nggak? Hebat nggak? Subhanallah. Tapi kita tak pernah tahu siapakah orang yang membuat ini. Kita yakin dia hebat, dia cerdas, benar? Coba kita perhatikan orang yang membuat bangunan ini, Masya Allah. Iya kan? Jangankan yang membuat, yang ngecat ini saja mungkin sudah punya ilmu seni. Masya Allah. Sekarang kita perhatikan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka kata Allah apa? Fadzakir. Saudaraku muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dengan menyampaikan hanya demikian, manusia ente berpikir atau tidak? Maka dalam ayat itu Allah tutup kebanyakan dengan memakai afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala ya'lamun, afala yuqinun, dan lain sebagainya. Semuanya itu menandakan kata Allah, manusia ente berpikir atau tidak.
Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang menggunakan akalnya, inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Allah puji dan orang yang menggunakan akalnya itu dengan ulul albab, orang yang punya hati, orang yang memakai otaknya. Maka subhanallah, satu surat saja sebenarnya kita akan bisa menundukkan lawan bicara kita apapun agamanya dengan menggunakan berbagai macam disiplin ilmu yang kita miliki. Tak harus kita menghafal ayat sebanyak mungkin, hadis sebanyak mungkin kita paparkan. Mereka nggak butuh itu, enggak. Tapi mereka butuh sesuatu yang bisa memahamkan mereka agar mereka meyakini akan Islam yang sesungguhnya. Maka muncullah orang-orang seperti Harun Yahya, muncullah orang seperti Ahmad Dedat, maka akan muncullah orang-orang seperti kalian. Amin. Sarjana fisika, hafal Al-Quran, dan juga bisa menjadikan orang lain menyatakan keislamannya. Allahu Akbar. Suatu saat zikir naik, mungkin akan mangkat dan semuanya akan kembali kepada Allah. Maka harus ada zakir naik yang lain. Harus ada orang yang bisa bersilat lidah untuk menundukkan orang-orang yang meragukan keislaman, dan pada akhirnya mereka akan menyatakan keislamannya. Saudaraku, Al-Quran yang ada di tangan kita, Al-Quran yang kita hafal, sebanyak apapun kadang ayat kita sampaikan kepada mereka, mereka tidak memahami itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan pendekatan kepada manusia. Manusia, ketika ada orang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan apa? Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu. Allah gunakan itu. Manusia masih juga kau mendustakan Allah. Lihatlah kata Allah, bagaimana bulan itu dibelah. Allah gunakan agar manusia berpikir. Tapi ketika kita tidak menggunakan akal kita, apa uji Allah dalam surah Al-A'raf? Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kalau kita nak bicarakan, tak akan selesai-selesai. Maka cukuplah tema yang kedua tadi. Allah berbicara mulai dari ayat 7 sampai 16, berbicara tentang apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah sebutkan kepada manusia, bukan Allah membengkel, bukan Allah mengungkit-ungkit kebaikan kepada hambanya, tidak. Tapi Allah hanya mengingatkan manusia, nikmat itu sudah aku karuniakan dan aku berikan kepada kalian. Cuma satu permintaanku, kata Allah, akankah kalian meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalaupun kalian beriman, kata Allah, itu tidak akan menambah kemuliaan aku, kata Allah. Dan kalaupun kalian tidak beriman, itu pun tak akan mengurangi kemuliaan aku, kata Allah. Tapi yang butuh aku, itu adalah kalian, kata Allah. Maka berpikirlah kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tema yang ketiga adalah berbicara tentang alamatu yaumil qiyamah, tanda-tanda hari kiamat. Ayat 17 sampai 30 itu adalah ayat-ayat yang berbicara tentang tanda-tanda kiamat akan terjadi. Dan saat ini tanda-tanda kiamat kecil sudah nampak semua dalam kehidupan kita. Bahkan tanda kiamat kubra mulai diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya nanti manusia akan sampailah pada tanda kubra yang paling besar, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada manusia dalam kehidupan mereka Dajjal laknatullahi alaihi, yang hanya hidup 40 hari saja,
tapi mampu menjelajahi dunia ini dan mampu menjadikan orang-orang yang tak beriman, bahkan kurang imannya, untuk mengikuti Dajjal laknatullahi alaihi. Sangat banyak tanda-tanda kiamat itu. Dalam ayat-ayat Al-Quran Allah sebutkan, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dan pada akhirnya apa kata Allah? Wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kullu syai'in ahsaynahu fadzuqu. Ada kata Allah, wa kadzabu bi ayatina kidzaba, kalian mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, semuanya sudah kami catat, kata Allah. Manusia, kebaikan sudah kami catat, keburukan sudah kami catat. Apa kata Allah? Wa kullu syai'in ahsaynahu. Apa artinya? Segala sesuatu itu telah kami catat. Ahsaynahu kitaba, kata Allah. Dan bahasa orang kita si kaedah, fadzuqu falan nazidakum, rasakan itu, kata Allah, kalau kalian tetap mendustakan ayat-ayat aku, kata Allah. Rasul sudah kami utus, Al-Quran sudah kami sampaikan, hadis telah kami sampaikan, para dai dan mubaligh telah datang menyampaikan itu semua, menjelaskan kepada kalian, tak tanggung-tanggung. Para dai dan para kiai, para ustaz sangat banyak menyampaikan itu semua, tapi kalian masih acuh tak acuh. Jangan salahkan aku, kata Allah. Sorry ya, saatnya azabku akan datang, kata Allah. Apa kata Allah? Fadzuqu falan nazidakum. Ya Allah, hindarkan kami dari azabmu. Amin. Baru yang terakhir, tema yang keempat, Allah bercerita tentang balasan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Itulah uslub metode Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah mulai dengan sifat ciri karakter orang-orang kafir, maka Allah tutup dengan cerita setelahnya adalah tentang orang-orang beriman. Atau Allah mulai dengan cerita orang yang beriman, nanti Allah tutup dengan cerita orang-orang yang kafir. Agar apa? Seimbang. Agar apa? Orang yang benar-benar beriman tambah meyakini apa yang ada, dan orang yang kafir mungkin mereka akan berpikir ulang untuk menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Apa balasan Allah? Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba turaba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba. Apa? Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu. Apa kata Allah? Dzalikal yawmul haqq. Inna anzarnakum adaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Meskipun Allah tutup penggalan yang keempat dengan menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa, tapi kemudian Allah juga ingatkan bagi orang-orang yang lalai terhadap kewajiban mereka, sampai ada orang yang mengatakan fayaqulu ya laitani kuntu turaba. Dem, wahai Allah, menpaca aku balik lagi ke dunia, wahai Allah, atau lebih baik aku jadi debu saja. Agar apa? Dapat siksaan. Nak lemak dewek namanya tak.
tapi apalah jadinya, nasi sudah menjadi bubur. Tak akan kembali lagi hari-hari yang telah berlalu. Semua yang kita katakan, semua yang terucap akan tercatat, semua yang kita lakukan akan diberikan balasannya, dan setiap kebaikan dan keburukan akan mendapatkan balasan pula dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tafsir singkat secara global serta tadabbur kita tentang surah An-Naba. InsyaAllah pemirsa, kita akan teruskan kajian-kajian kita dalam lain kesempatan. Jangan lupa terus bersama UJF Official, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Doakan channel ini, merupakan salah satu channel yang memberikan tausiah, inspirasi, dan sekaligus menjadi motivasi kita untuk terus beramal dan beramal. Karena sesungguhnya kata Allah, wa qul i'malu, bekerjalah, Allah akan lihat itu semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.